Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Dula Novitasari dari kelas Akuntansi Syariah 4E dengan nomor NIM 195221171. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam untuk memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Pambudi Utomo, SESYME dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam Bitcoin ini? Yang pertama yaitu pengertian Bitcoin, yang kedua kekurangan dan kelebihan Bitcoin, dan yang ketiga yaitu Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Selanjutnya, yang pertama yaitu apa itu Bitcoin? Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang digital yang muncul pada tahun 2009, diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang berbasis kriptografi. Bitcoin ini digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang diterapkan oleh pemilik bisnis online. Dan menurut legalitasnya, Bitcoin ini tidak diakui sebagai mata uang negara. Bitcoin juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Kelebihan Bitcoin ini yang pertama yaitu aman. Dimungkinkan tidak ada pemalsuan saldo mata uang. Yang kedua, Bitcoin ini dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet. Dan yang ketiga yaitu dapat melakukan transaksi dimanapun, kapanpun, asalkan tersambung dengan jaringan internet. Kekurangan Bitcoin yaitu Bitcoin dapat mudah hilang dan kehilangan tidak diasuransikan karena tidak terikat pada suatu lembaga. Yang kedua, Bitcoin bersifat anonymous, dapat dijadikan alat pencurian uang. Dan yang ketiga, Bitcoin mata uang digital hanya dapat digunakan untuk pembayaran dengan toko-toko tertentu. Kemudian, bagaimana sih Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam? Dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi atau alat pembayaran suatu negara, bahwa penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syariat Islam. Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang dapat menyebabkan terjadinya mudarat besar bagi ekonomi umat dan kemaslahatannya. Nah, apa saja mudaratnya? Yaitu yang pertama, terjadinya ketidakpercayaan terhadap mata uang. Yang kedua, terjadinya inflasi. Dan yang ketiga, yaitu terjadinya pemalsuan mata uang. Karena itu, penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan uang sendiri. Terlebih lagi apabila melakukan hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga tidak menimbulkan dampak yang merusak. Jadi jelas bahwa Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam, menurut terbit dan beredarnya, Bitcoin dalam suatu negara itu bukan merupakan otoritas dari suatu negara, tetapi merupakan otoritas dari suatu individu atau pedagang yang menggunakan Bitcoin sebagai mata uang digitalnya. Menurut MUI, investasi Bitcoin itu haram, tetapi apabila Bitcoin digunakan sebagai alat tukar itu boleh. Itu tadi merupakan pembahasan Bitcoin mengenai Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.